New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GenaiKlik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Ya, halo semuanya. Aku Rifa Sancati. Saat ini aku menjabat sebagai founder and CEO dari The Land Story, dan ada satu lagi juga bisnis aku cerita media, by the way, it's publishing company. Personal branding itu, brand itu kan artinya merek ya, personal itu individu. Berarti sebetulnya personal branding itu sama dengan kalau kita ngomongin produk branding, misalkan Aqua, Bluebird, atau merek apapun yang biasa kita pakai, itu kan mereka sehari-harinya sering melakukan branding melalui iklan, melalui endorse, ya itu yang dinamakan dengan produk branding. Tujuannya apa? Tujuannya supaya produk mereka itu menjadi top of mind-nya orang lain. Top of mind itu apa? Top of mind adalah produk nomor satu di benak orang lain pada umumnya. Contoh, kalau aku tanya ya, sama orang-orang di sekitar aku, menurut kalian merek air minum paling bagus di Indonesia tuh apa? Mayoritas dari mereka masih menjawab Aqua. Artinya apa? Artinya Aqua adalah top of mind-nya mereka, ya. Nah, produk yang sering menjadi top of mind orang lain itu adalah produk yang kuat branding-nya. Nah, personal branding juga sama seperti itu. Cuma bedanya kalau produk branding itu kan untuk produk ya, untuk barang yang diperjualbelikan. Nah, personal branding ini ya yang dipasarkan mereknya adalah diri kita sendiri, karir kita sendiri. Contohnya, kalau kamu profesinya sebagai salesman ya, maka personal branding kamu adalah mempromosikan skills kamu sebagai salesman. Kalau kamu misalkan profesinya programmer, maka personal branding itu tujuannya adalah mempromosikan keahlian kamu sebagai programmer ya. Itu yang dimaksud dengan personal branding. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suatu saat akan lebih mudah untuk kita mendapatkan pekerjaan impian. Kalau kita punya strong personal branding, akan mudah untuk kita mendapatkan referensi. Itu tadi contoh yang aku ceritain, ketika ada teman, nyari accounting manager ke aku, ya, orang yang personal brand-nya kuat, akan aku sebutin ke orang itu. Itu berarti kan aku memberikan orang itu referensi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan lebih mudah untuk kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan rencana karir kita. Ya, contoh rencana karir itu apa? Misalnya, teman-teman ketika lulus udah tahu sebenarnya, "Oh, aku tuh cita-cita pengen jadi direktur pemasaran nanti 10 tahun lagi." Ya, oke, bagus, pengen jadi direktur pemasaran dalam 10 tahun. Tapi lalu along the way karena susah nyari kerja gitu ya, oke, pekerjaan pertamanya betul di pemasaran, tapi lalu pekerjaan keduanya di HRD, pekerjaan ketiganya di finance gitu kan. Kenapa? Karena susah dapat pekerjaan di pemasaran misalnya, yang gajinya tuh sesuai dengan kebutuhan hidup kita saat itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena jumlah pilihan yang kita miliki itu sedikit, ya. Maka jadilah diri kita itu seperti magnet, ya, yang menarik lowongan-lowongan kerja itu untuk menghampiri kita duluan. Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan personal branding, ya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari personal branding adalah meningkatkan harga pasar kita.
ya di pasar tenaga kerja. Apa nih maksud dengan harga pasar? Ya gampangnya gaji. Nah, contohnya gini, kenapa aku bilang, personal branding ini ada hubungannya dengan gaji? Karena kalau seseorang itu sudah terkenal ahli dalam sebuah profesi, dalam sebuah bidang, ya, itu akan, di mata employer tuh nggak akan sungkan gitu, nggak akan ragu-ragu untuk ngasih kita gaji yang kita minta. Selanjutnya kita akan menentukan strateginya. Nah, berarti langkah pertama adalah building expertise. Caranya gimana? Yang pertama adalah dengan konsisten job selection. Ya, contohnya gini, kenapa penting untuk kita punya konsisten job selection? Maksudnya konsisten job selection tuh apa? Maksudnya konsisten nih antara pekerjaan pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya sampai ke goals kita. Pilihan pekerjaan kita satu, 2, 3 sampai seterusnya ya sesuai dengan final goals kita itu, ya. Gitu ya. Nah, langkah yang kedua dari membangun expertise adalah kita harus punya pengalaman yang sifatnya istimewa ya, special projects dan career achievements ya. Contohnya gini, kalau orang baru kerja di kita misalkan lagi bilang, "Oh, saya lagi cari orang yang ahli di rekrutmen," ya. Orang yang baru kerja 2 tahun dan belum pernah dapat promotion, nggak akan kita mau bilang ahli dong, anak baru gitu kan, ya dia nggak salah juga, tapi kita memang belum bisa bilang dia ahli kan. Nah, kita akan bilang seseorang itu ahli di rekrutmen kalau dia udah pernah dapat promotion dari staff ke supervisor, dari supervisor ke manager, ya dari manager ke VP. Wah, itu udah ahli tuh dia di rekrutmen, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita, membangun expertise-nya, yang nggak kalah penting adalah membangun reputasi, ya, menjaga reputasinya. Jangan sampai udah capek-capek ngerjain banyak proyek yang susah-susah gitu kan, wah prestasi udah sederet, udah sering dapat promotion, sering dapat award dari kantor, bonus berlipat-lipat, ya, tapi karena nggak bisa menjaga reputasi, semua itu langsung hilang, langsung lenyap dalam sekejap. Nah, kemudian yang ketiga, yang nggak kalah penting dari membangun personal branding adalah networking, ya. Networking ini apa? Contoh contoh networking yang paling sederhana adalah dengan orang-orang yang menjadi teman kita di kantor. Dapat teman oke lah, itu bonus gitu kan, tapi yang paling penting apa? Yang paling penting network-nya. Ya jangan cuma berteman dengan sedikit orang yang itu-itu aja, kenalan juga dengan semua orang di divisi kita, ya. Kenalan juga dengan orang-orang dari divisi lain gitu ya. Nah, itulah kenapa penting untuk kita melakukan networking. Supaya orang-orang sekantor kita itu tahu keahlian kita nih apa sih, ya, kelebihan kita nih apa sih, apa aja sih yang bisa kita lakukan, ya itu juga namanya personal branding, oke. Nah, jadi pastiin abis ini makan siang jangan cuman sama teman-teman satu divisi aja misalnya gitu kan, ganti-ganti kenalan juga sama yang lain. Jadi semakin cepat kita melakukan hal tersebut, kita pun semakin siap secara finansial jika terjadi kondisi di luar yang kita rencanakan. Di slide berikutnya saya menunjukkan gimana caranya Bravo bisa membantu kita yang mungkin masih berpenghasilan saat ini dengan penghasilan yang sama dan pengeluaran yang sama, tapi Bapak dan Ibu bisa memiliki tabungan yang bertambah. Bravo memberikan solusinya. Caranya adalah kita hanya perlu merubah sedikit kebiasaan kita dari dengan cara mengelola cara kita spending dan juga cara mengelola kita menabung. Nah, saat ini kita yang bekerja di kantoran, pada saat hari gajian ada satu pos yang memang kita akan keluarkan selalu, yaitu membayar pajak. Kemudian habis itu setelah pajaknya dipotong, kita baru melakukan spending, setelah itu kita baru saving. Nah, cara yang baru ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu pada saat hari gajian, kita rubah sedikit konsepnya, kita menabung terlebih dahulu. Setelah dikurangi kewajiban kita terhadap kewajiban ketenagakerjaan. Nah, setelah itu baru kita tarik dana yang kita gunakan setiap bulannya dan juga membayar pajak sesuai dengan dana yang kita tarik. Kemudian baru kita menabung. Nah, ini adalah cara Bravo, Bapak dan Ibu sekalian. Cara Bravo ini akan membantu. Kita lihat dampak finansialnya seperti apa. Di slide berikutnya, kita ambil angka ya, dengan gaji 1,2 miliar per tahun. Ini angkanya kami ambil memang random, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kita ingin menunjukkan perbedaannya di mana dan kenapa kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, dengan gaji 1,2 miliar per tahun, berarti di cara kita saat ini, ada sekitar 279 juta pajak yang kita bayarkan per tahun. Kita asumsikan saja untuk biaya hidup setahun, kita menggunakan 30% dari 30% dari total gaji kita net, berarti ada sekitar 360 juta. Kita lihat memang ada 568 juta di situ yang menjadi akhir dari tabungan kita dengan cara kita saat ini. Tapi dengan cara yang baru ini Bapak dan Ibu sekalian, setelah gajian,
kita masukkan dulu ke Bravo setelah dikurangi dengan kewajiban ketenagakerjaan, berarti ada sekitar 1,175 miliar yang masuk ke Bravo. Nah, cara tadi, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita menabung itu sangat penting? Karena itu memberikan waktu untuk kita menganalisa seberapa besar sebenarnya kebutuhan kita yang real, yang benar-benar mandatori yang kita harus keluarkan. Berarti ada 360 juta dana yang kita tarik, ditambah dengan pajak 80 juta, berarti ada 440 juta untuk menyamakan spending seperti di sebelah kiri. Nah, kemudian kita lihat impact-nya, saving-nya adalah 744 juta. Kita lihat ada additional saving selama setahun, itu sekitar 175,7 setelah dikurangi pajak pensiun. Yang pertama itu integritas ya, segala hal yang bisa mencederai integritas kita itu dihindari. Ya integritas itu apa ya, jangan suka bohong gitu kan, jangan korupsi ya, jangan nepotisme, that kind of things ya. Yang pertama integritas. Kemudian yang kedua adalah kualitas kerja, itu yang harus kita jaga ya. Kita memang nggak ada orang yang selalu sukses sepanjang waktu ya, pasti pernah gagal gitu, tapi kalaupun gagal, gagallah yang bertanggung jawab gitu ya. Salah satu yang bisa bikin kita jadi ahli adalah kegagalan itu, ya. Bedanya apa? Orang yang akhirnya jadi ahli adalah orang yang belajar dari kegagalannya, ya. Karena pernah gagal, pekerjaan dia yang selanjutnya jadi bagus banget, gitu. Dia tuh nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali, gitu ya. Tapi kalau kegagalan yang tidak bertanggung jawab, ya yang harus kita hindari, yang bisa ngerusak reputasi kita, adalah orang yang salahnya di situ lagi, gitu kan. Gagalnya di situ lagi, oh kayak nggak belajar ya. Nah, itu tuh jelek buat branding kita, gitu. Jadi sebenarnya cukup jaga 2 itu aja sih ya. Yang pertama integritas, yang kedua kualitasnya.